Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat limunalatai, salam sahujud keren dan melempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga basengat kajumata. Harus. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber. Yang pertama, Bapak Pransang Esos selaku mentor. Yang kedua, Bapak Dr. Hari Supriyadi SHMA selaku coach dari Bumi Penyang Jasimpei, Kabupaten Katingan. Perkenankan saya Adventus SEMAP, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, menghaturkan Desa Tertata, Desa Tertib Administrasi Pertanahan sebagai akselerasi tata kelola kapasitas kelembagaan serta penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan bidang pertanahan melalui sistem informasi pertanahan Ayun Itah Sifat di Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan dengan ibu kota Kasongan merupakan salah satu kabupaten terluas kedua di Kalimantan Tengah, mencakup wilayah seluas 20.382,62 km persegi, terdiri dari 13 kecamatan, 7 kelurahan, dan 154 desa. Dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan di wilayah ini, dilaksanakan program Desa Tertata. Inisiatif Desa Tertata menjadi langkah penting dengan fokus pada tingkat desa. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi dan permasalahan di masyarakat desa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi melalui pelatihan pendidikan bagi aparatur sipil negara atau ASN, tenaga harian lepas atau THL, dan aparatur desa dengan memanfaatkan teknologi sifat yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Katingan. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah, termasuk program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, serta aset tanah milik pemerintah oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Katingan. Dengan adanya sistem basis data yang komprehensif, diharapkan dapat mengukur kepemilikan dan pemanfaatan pertanahan dengan lebih akurat, sehingga mengurangi kemungkinan konflik dan tumpang tindih lahan. Berikut capaian target sertifikasi tanah dari 3 tahun terakhir. Laporan implementasi proyek perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari milestone pertama, pembentukan tim efektif. Kegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor, penggalangan dukungan stakeholder internal dan eksternal, kemudian melaksanakan rapat pembentukan tim efektif dan menyusun draft SK tim efektif, lalu penyusunan rencana kegiatan dan pembagian tugas tim efektif. Milestone kedua, membangun komitmen bersama pemerintah desa. Untuk mencapai tujuan, beberapa strategi yang dapat diimplementasikan adalah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas desa, aparat pemerintah, dan masyarakat terkait penggunaan teknologi, pemanfaatan tanah, dan penata gunaan tanah. Selanjutnya, mengubah dokumen dan proses administrasi pertanahan menjadi format digital untuk mempermudah pengolahan dan akses informasi. Kemudian, menggunakan sistem pendaftaran elektronik untuk mencatat kepemilikan tanah dan akan membantu dalam meminimalkan potensi kebingungan dan konflik terkait kepemilikan lahan. Selanjutnya, pemantauan dan pengawasan. Menampilkan peta desa sebelum dan sesudah pengaplikasian Desa Tertata. Pada peta awal, kepemilikan lahan banyak permasalahan dan tumpang tindih. Penerbitan legalitas SP2 FBT bersifat asal-asalan, tanpa kontrol terkait informasi data pihak sebatas. Tidak tercatat secara digital, konsep legalitas hanya dilihat dari pencatatan register buku desa. Selanjutnya, pada peta akhir, di mana sudah diaplikasikan menggunakan Desa Tertata, untuk tumpang tindih kepemilikan dapat diminimalisir. Pengukuran wajib ke lapangan, mengambil titik koordinat guna penggambaran situasi kepemilikan, penerbitan legalitas terkonseptual. Informasi data sebatas dapat diketahui langsung di database digital, terverifikasi secara tata ruang wilayah dan penggunaan kawasan, serta terregister secara digital di base informasi sifat. Selanjutnya, milestone ketiga, launching dan fokus group discussion FGD, GPS, dan JIS. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas desa, aparat pemerintah, dan masyarakat, terkait penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pertanahan, diharapkan dapat mengembangkan kompetensi operator pertanahan desa.
Launching proyek perubahan ini dibuka langsung oleh staf ahli kesejahteraan dan sumber daya manusia yang dilaksanakan di gedung Aula BKAD Kabupaten Katingan yang dihadiri oleh beberapa kecamatan dan beberapa desa dengan fokus pelatihan pada penggunaan GPS dan aplikasi SIPAR. Selanjutnya, milestone keempat, monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi, hasil tindak lanjut pengelolaan pertanahan Kabupaten Katingan di Kecamatan Tewang Senggalang Garing yang dihadiri oleh beberapa desa dapat dilihat begitu signifikan terhadap pemanfaatan aplikasi SIPAR. Selanjutnya, sebagai hasil akhir implementasi desa tertata, desa tertib administrasi pertanahan yaitu dengan penandatanganan berita acara serah terima aset barang milik daerah yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Perkintan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. Agar lebih memahami konsep desa tertata, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Berawal dari kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang untuk menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah di sebuah wilayah desa hingga terjadilah konflik. Untuk menghindari potensi konflik terkait, maka didapatkanlah sebuah gagasan guna meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan di sebuah wilayah, khususnya wilayah desa, melalui program desa tertata. Melalui program tersebut, dibutuhkanlah sebuah wadah berbasis teknologi untuk mengelola administrasi pertanahan dalam bentuk digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui pemanfaatan teknologi serta beberapa strategi yang dapat diimplementasikan, maka dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Langkah selanjutnya, menjalankan program tersebut melalui inovasi berbasis digital, sehingga menghasilkan produk desa tertata yaitu SP2BT yang terintegrasi digital di dalam SIPAR. Selanjutnya, SP2FBT menjadi bahan rekomendasi guna mendapatkan sertifikat hak milik dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada Kantah BPN. Manfaat proyek perubahan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat internal dan eksternal. Sebagai tindak lanjut dari proyek perubahan di jangka menengah adalah dan di jangka panjang adalah proyek perubahan ini telah mendapat dukungan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful selaku PJ Bupati Katingan memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan berjudul Desa Tertib Administrasi Pertanahan yang diinisiasi oleh Bapak Adventus SEMAP selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan. Melalui penerapan tata kelola kapasitas kelembagaan dan penguatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan pertanahan di Kabupaten Katingan, diharapkan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah, adanya kejelasan status kepemilikan tanah, terjaganya aset tanah pemerintah, dan memaksimalkan pemanfaatan ruang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Susianto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Dalam kesempatan ini mendukung penuh proyek perubahan yang dicanangkan oleh Kepala Dinas Perkintan Kabupaten Katingan yang mengambil judul Desa Tertata, yang mana Desa Tertata ini adalah satu konsep yang mirip dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, namun dalam skala yang lebih kecil. Kalau memperhatikan dari konsep Desa Tertata, di sana diadakan penataan administrasi pertanahan di tingkat desa dan penataan bidang tanah di tingkat desa, yang diharapkan dari tertatanya atau tertibnya administrasi pertanahan di tingkat desa menjadikan desa tersebut tertib dari sisi administrasi dan bidang tanah, dan sangat mendukung tentunya terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap nantinya ataupun pelaksanaan dan distribusi
program strategis lainnya, ini adalah data utama atau database awal yang menjadi sumber pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah secara umum. Tadi saya sampaikan ada pendaftaran tanah sistematis lengkap, pendaftaran tanah melalui redistribusi, ataupun pendaftaran tanah melalui PNBP atau kita kenal dengan istilah pendaftaran tanah secara rutin atau sporadik. Harapan kami ke depan melalui konsep desa tertata, proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perkemitan Kabupaten Katingan membawa arah perubahan menjadikan satu desa, kecamatan sampai kepada tingkat kabupaten menjadi kabupaten tertata. Yang harapan nanti bersinergi dengan kabupaten lengkap dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Demikian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Semoga dengan adanya proyek perubahan desa tertata bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Katingan maupun masyarakat dalam memberikan kejelasan status kepemilikan tanah dan terjaganya aset tanah pemerintah serta mengurangi terjadinya konflik